Nasidin itu guru Somad mulia. Inilah yang tertanam di jiwa beliau. Guru kita yang mulia seorang yang sangat bakti kepada orang tua dan pamanda beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya, dan selalu berada di samping beliau, merawat menjaganya dengan seksama. Begitu pula ketika pamanda beliau dalam keadaan sakit, beliau selalu di sampingnya. Guru yang mulia dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau itu Guru Somad mulia. Beliau adalah seorang ulama zuriat Datuk Kalampayan yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarekat yang diamalkan Datuk Kalampayan. Karena itu majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis tahlim maupun majelis amaliyah, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan sangat pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasih dan disayang oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak pernah membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan dan minum serta nasihat yang berguna. Guru yang mulia ini adalah zuriat Datuk Kalampayan yang mengikut jejak datunya beliau, yaitu Datuk Kalampayan yang asalnya tinggal di Keraton, kemudian pindah membuka perkampungan baru dalam Pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam Pagar. Maka guru kita pun pindah pula dari Keraton ke Sekumpul, membuka komplek perumahan yang dikenal dengan komplek Ar-Raudhah atau dalam Regol, yang kemudian meluas sekeliling sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabbah dan lainnya. Di Sekumpul komplek Ar-Raudhah inilah Abah Guru Sekumpul mendidik para anak murid atau jemaah dengan mengangkatkan iman, ilmu dan amal serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilengkapi dengan sarana ibadah seperti mushola dan berbagai perlengkapan yang jarang dan mungkin tiada dimiliki oleh tempat-tempat mushola atau tempat ibadah lainnya pada masa itu. Di mushola Ar-Raudhah inilah beliau mengajar dan membawa jemaah dalam beribadah, mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau, sehingga kata kaji dan gawi sangat jelas kelihatan dalam peristiwa belajar dan mengajar yang dilaksanakan. Karamat-karamat guru yang mulia, salah satu karamat beliau adalah pada waktu pelaksanaan haul Datuk Kalampayan yang ke-189 dalam Pagar Martapura. Kebetulan pada masa itu musim hujan, sehingga membanjiri jalanan yang akan dilewati oleh beliau dan rombongan menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera surut. Namun apa yang terjadi, meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam hari, maka dengan tidak dikira dan disangka, keesokan harinya tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudah beliau dan rombongan melewati jalan tersebut. Dan setelah selesai acara, maka keesokan harinya jalan tersebut kembali digenangi air. Pesan-pesan beliau: 1. Jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah, yakni sifat yang tercela, yang paling bandel, yang tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin. Maksudnya pintu surga dilarang atau diharamkan dimasuki orang bakhil. 2. Jangan tertipu dengan karamah, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan, karena karamah itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan
karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid, karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala adalah istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derita penyakit yang tak kunjung sembuh, derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru yang mulia, seorang pembimbing yang sangat dicintai. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah, karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar dan para pencinta beliau. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjarmasin pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Miladiah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Arba 4 Rajab 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pun pergi meninggalkan kita, memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbul Izzah wal Jalal untuk selama-lamanya. Betapa duka kita yang ditinggalkan, ingin rasanya hati tinggal bersama, namun apa daya, hanyalah derayan air mata yang tak tertahan nampak di wajah keluarga, kerabat, anak murid serta para pecinta dan perindu beliau. Karena kehilangan guru, kehilangan ayah, kehilangan abah, kehilangan seorang panutan, kehilangan seorang pemimpin. Beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau usahakan kita berupa ilmu, amal serta kaifiatnya. Dan kitab-kitab yang ditulis beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka ke segenap penjuru daerah, sehingga sejak dini hari, pagi hari Arba telah banyak berdatang kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat pemakaman pada waktu asar, masih banyak yang datang dari luar daerah, seperti dari Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan yang lainnya. Tak kurang dari ratusan ribu pelayan yang datang menyampaikan takziah, terdiri dari masyarakat awam, ulama, habaib, pejabat tinggi baik dari pusat maupun daerah yang datang melaksanakan fardu kifayah, membagi duka atas kepergian seorang ulama yang sangat dicintai. Di antaranya nampak mantan wakil presiden Jas dan rombongan. Guru yang mulia dimakamkan tepat waktu Id dan Asyar yang terletak antara dua makam Guru Sulman Mulia dan Guru Sulman Abdul Jalil di Komplek Arong dan Sodupur Martapura. Dalam suasana hikmah dan duka, jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan adzan asar di musala Raudhah, yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surah Yasin dan surah Al-Mulk oleh para pengantar di Komplek Ar-Raudhah dan di rumah-rumah sekitar. Gemuruh suara pembacaan Quran bersamaan dengan awan pun mendung, sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura. Seakan-akan turut berduka dan menangis atas kepergian seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linangan air mata membasahi pipi para pecinta, para pelayan. Semoga ia menjadi bagian dari rintik-rintik hujan yang membawa rahmat
dan maghfirah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya, dan mudah-mudahan kita yang membaca manaqib yang hadir dan keluarga kita semua berkat mencintai Syekh dikumpulkan bersama